We lost our hearts in a slot machine. Bangga bertabur kebahagiaan manis. Bisa jadi perasaan inilah yang membuai penyanyi Isyana Sarasvati pekan ini. Bagaimana tidak, masih menjadi pendatang baru di dunia musik, namun Isyana tidak hanya sukses menyedot perhatian publik lewat lagu-lagunya, tapi juga gemilang mendulang prestasi yang tak bisa dianggap enteng. Salah satunya, langkah Isyana yang sukses menjadi nominator selebriti pendatang baru paling memikat di ajang Infotainment Awards 2016 di SCTV. Sontak saja hal ini membuat Isyana diliputi rasa bahagia. Seneng banget karena mau diulang-ulang juga aku bakal tetap ngomong nggak nyangka sih, karena pendatang baru menginjak setahun lebih dan udah masuk nominasi yang nominator lainnya nggak usah diragukan lagi. Jadi intinya sangat berterima kasih aja karena ternyata aku diapresiasi sebesar itu. Terima kasih. Suatu penghargaan sih, itu adalah satu ajang penghargaan. Untuk memasuki nominasi aja rasanya udah bener-bener seperti bener-bener diapresiasi oleh Indonesia gitu. Aku pribadi sih nggak pernah memikirkan itu sih, yang penting bersyukur aja dan terus berkarya. Ya, tak pernah disangka oleh Isyana bahwa karirnya yang bisa dibilang baru di dunia musik bisa sukses mencuri perhatian. Masih jelas tergurat di benak Isyana bahwa karya dan lagu-lagunya yang luar biasa menyedot perhatian publik justru lahir dari mimpi Isyana kecil yang sangat mencintai musik. Dan kini, takdir mewujudkan cita-citanya dengan kisah yang gemilang. Lagu atau musik yang saya kompos itu adalah curahan hati, thoughts, pikiran yang kadang ya manusia lah, kita suka berpikir, suka menghayal, padahal kita tahu di dunia asli itu tidak akan pernah terjadi. Jadi beberapa lagu di album pun itu cuman hanya hayalan aja, tapi karena daripada dipendam jadiin lagu seperti itu. Ada juga yang dari curhatan orang, seperti Tetap Dalam Jiwa, itu memang curhatan teman aku selama bertahun-tahun. Sangat bersyukur karena ini adalah mimpi aku dari kecil banget. Jadi dari umur 7 tahun pertama kali mengenal kata cita-citamu apa dek gitu, aku langsung maestro. Sampai guru aku waktu SD, maestro tuh apa? Aku bilangnya itu yo yang ngondak orkestra, yang membuat lagu. Tapi dan ternyata tidak berubah sampai sekarang. Resah di dadamu. Proses syuting film Ada Apa Dengan Cinta Jilid 2 terus berlangsung. Setelah 3 minggu menjalani syuting di Yogyakarta, di pekan pertama Januari ini pemain dan kru memulai syuting di Jakarta. Bagi sang sutradara Riri Riza, setiap kota memiliki tantangannya sendiri-sendiri yang kadarnya tentu saja berbeda. Dan menjalani syuting di beberapa ruas jalan di ibu kota bagi Riri Riza memiliki tantangan yang tiada duanya di tengah kompleksnya masalah transportasi di ibu kota. Kalau Tasha benar ya mas? Ada pandang Carmen menuju ke teman-temannya, sebelah kanan, sebelah kiri kamera. Iya, sebelah kiri lagi. Bagian ujung dialognya gimana mas? Yang ujungnya nggak ada masalah. Kamera tidak mau melihat lo berdiri. Geser segini mas, segini cukup mas. Kanan dikit Pak Yadi, pen kanan dikit. Habis jalan situ dia pindah ke sini baru kita track sini. Ini harus lebih dekat dari yang tadi. Lagi, hampir. Action. Hari ini adalah hari ke-17 syuting dari film Ada Apa Dengan Cinta 2. Setelah bekerja di Yogyakarta selama lebih dari 3 minggu, kita memulai syuting hari pertama di Jakarta. Jakarta tentu saja merupakan tempat yang kita lebih kenal sebagai pembuat film karena kita semua tinggal di sini atau setidaknya bekerja di Jakarta. Tapi pada saat yang sama ini juga cukup menantang, sebuah kenyataan bahwa Jakarta ini kota besar yang lebih sulit dikendalikan. Hampir semua lokasi yang kita pilih adalah lokasi-lokasi yang tidak dibangun khusus untuk syuting. Kita harus membangun ulang, kita harus menata ulang tempat-tempat ini, dan pada saat yang sama traffic juga harus kita kendalikan. Dan Jakarta selalu menantang, tapi Jakarta adalah penting, bisa dikatakan pusat cerita dari Ada Apa Dengan Cinta 2. Dan menurut saya selalu menyenangkan kembali ke Jakarta dengan berbagai tantangan dan berbagai sisi. Resah di dada. Proses syuting berjalan di bawah satu komando sang sutradara ternama Riri Riza. Ia terbuka pada setiap masukan dan gagasan dari pemain dan kru, tapi ia tidak membiarkan diri terhanyut dalam masukan dan gagasan mereka jika dipandangnya ada hal lain yang lebih mengagumkan membuat cerita lebih hidup dan menarik. Ini mau ada dialog mas? Dialognya mendingan kita save buat take yang pas take cutaway. Okay? Hampir semua kru di dalam film ini adalah
orang-orang yang punya passion yang sangat besar untuk menceritakan kembali kisah ini 14 tahun kemudian. Tapi pada saat yang sama saya tetap harus menjadi orang yang siap menjawab pertanyaan, karena terkadang ketika kita sampai di lokasi ada hal-hal yang berbeda, tapi tentu saja kita harus memberi ruang pada keajaiban itu terjadi. Jadi saya kadang-kadang membiarkan diri saya untuk tidak paham dengan gagasan dari kameramen atau dari penata artistik gitu ya. Saya biarkan dulu sampai saya melihat hasilnya dan ternyata saya menemukan sesuatu yang jauh lebih luar biasa dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Dan saya sangat menikmati proses diskusi itu. Saya tidak menganggapnya sebagai sebuah pertanyaan, saya lebih menganggapnya sebagai sebuah ajakan untuk berdiskusi. Dan suasana gembira dan action. Kita punya tim yang istilahnya sudah sangat prepared, schedule kita sudah sangat ketat dan tertata dengan baik. Saya pikir 23 hari ini terasa singkat bukan apa-apa, karena kita melaluinya dengan menyenangkan. Ini salah satu proses yang paling saya nikmati gitu di dalam proses membuat film. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, selalu teristimewa.